Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam kepada rekan-rekan handai tolan dimanapun Anda berada. Kembali saya menjumpai Anda melalui channel YouTube dan channel podcast saya pada malam hari ini. Pada malam ini pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 saya menyapa Anda dari Jembrana, Bali. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan hal tentang pemberian sebutan Profesor Honoris Causa Prof. HC ketikannya itu. Jadi bagaimana dengan fenomena pemberian sebutan atau penganugerahan sebutan Profesor Honoris Causa itu. Tentunya kita akan mencermati dari beberapa perspektif, baik itu perspektif filosofis, kemudian ke konseptual, teoritis, normatif, dan empirisnya seperti apa. Nah, pertama kita melihat fenomenanya dari sisi empiris. Jadi beberapa waktu belakangan ini sudah terlihat atau pernah terjadi beberapa kampus, tidak sampai hitungan 5 jari mungkin atau 5 kampus mungkin, ada memberikan sebutan atau anugerah Profesor Honoris Causa. Jadi apa sebenarnya barang yang bernama sebutan Profesor Honoris Causa itu? Lalu bagaimana ketika kita bandingkan dengan misalnya pemberian atau penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa, Dr. HC. Dari perspektif filosofis, kalau kita mencermatinya, apakah fenomena itu ada di tempat lain? Kemudian, apakah fenomena itu menjadi sesuatu hal yang lumrah terjadi? Kemudian, bagaimana manfaat yang diperoleh berkaitan dengan pemberian sebutan itu? Manfaat yang diterima tentunya oleh si penganugerah yang memberikan anugerah atau lembaga yang memberikan anugerah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, apa yang diperoleh oleh masyarakat atau publik dari fenomena pemberian sebutan itu. Itu yang perlu dicermati. Karena pada dasarnya ketika kita berbicara lembaga pendidikan tinggi, tentunya salah satu tujuannya itu adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa. Itu yang perlu kita cermati bersama. Nah, kembali lagi kepada sebutan Profesor Honoris Causa itu. Lalu bagaimana hubungannya dengan kalau dibandingkan dengan sebutan Dr. Honoris Causa. Nah, kalau secara konseptual dan teoritis, tetapi juga ada muatan normatifnya untuk praktek mungkin di negeri ini. Jadi kalau kita lihat Dr. Honoris Causa, ini diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi. Jadi kalau kita mengkonfirmasi ke regulasi di tempat ini di Indonesia misalnya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ada Direktorat Jenderal Pendidikan Tingginya. Nah, kalau kita konfirmasi ke regulasinya, Dr. Honoris Causa ini barangnya ini adalah titel atau gelar. Sudah pasti ini merupakan titel atau gelar kesarjanaan di level strata 3.
Kalau kita berbicara doktornya, S3-nya, ditambah dengan kata honoris causa. Jadi penghormatan, penghargaan, HC-nya ini, H, huruf H dan C, Dr. HC. Nah, persyaratannya untuk di tempat kita ini, satu lembaga pendidikan tinggi itu boleh memberikan sebutan, bukan sebutan saja, tetapi gelar atau titel Dr. honoris causa, dengan syaratnya bahwa kampus atau perguruan tinggi itu harus memiliki program studi yang program studi di bidang gelar yang akan diberikan tersebut atau sebutan Dr. honoris causa itu, di mana program studi itu harus terakreditasi A. Dan itu kemudian ada tambahan persyaratan lain. Artinya, poin yang penting ingin saya framing di sini, bahwa Dr. honoris causa itu sudah pasti adalah titel atau gelar kesarjanaan di level strata 3, tetapi ditambahkan dengan huruf H dan C. Artinya, kalau kita lihat tugas pokok fungsi kampus atau lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, di kampus di perguruan tinggi lah terjadi proses pendidikan, mulai ketika dalam hal ini level perkuliahan, mulai dari diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, strata 1, strata 2, strata 3. Nah, ini proses ini melahirkan lulusan yang ada masing-masing titel atau gelarnya. Yang mulai bertitel atau gelar itu di level diploma 3 ke atas. Nah, artinya pada konteks ini Dr. honoris causa itu merujuk pada program studi yang ada di kampus, merujuk pada definisi titel atau gelar kesarjanaan. Lalu bagaimana dengan sebutan profesor honoris causa? Jadi kalau kita bertanya, apakah ada perguruan tinggi yang memiliki program studi kemudian lulusannya itu bergelar atau bertitel profesor? Pasti tidak ada. Di muka bumi ini pun pasti tidak ada. Kenapa demikian? Karena profesor itu adalah jabatan fungsional akademik yang juga memiliki sebutan guru besar. Nah, ini perbedaan antara terminologi, pengertian, interpretasi doktor tadi honoris causa dengan profesor honoris causa. Jadi profesor honoris causa ini dipertanyakan dasar hukumnya apa, rumpunnya itu apa. Apakah ada lembaga pendidikan kampus yang mencetak lulusannya itu bertitel bergelar profesor? Tidak ada, pasti tidak ada di seluruh dunia. Nah, ini persoalannya. Jadi kesimpulannya bahwasanya sebutan profesor honoris causa ini patut diduga tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, secara praktek empiris misalnya di Nusantara atau di Indonesia ini, kampus itu, perguruan tinggi itu mengusulkan kepada negara. Lalu negara menjawab menyetujui atau tidak menyetujui. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya kampus itu hanya berwenang mengusulkan saja. Karena sebutan profesor guru besar itu jabatan fungsional, bukan titel atau gelar kesarjanaan sebagaimana lazimnya orang kuliah S1, S2, S3 tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, demikian hal yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan fenomena pemberian sebutan profesor honoris causa ini. Mudah-mudahan melalui vlog ini, dengan menonton vlog ini, bisa kita memiliki kesepahaman yang sama sehingga tidak menggebyah-uyah. Jadi semata-mata ingin memberikan penghargaan kepada seseorang,
lalu segala regulasi, segala pakem yang ada di tengah masyarakat, baik yang sifatnya filosofis maupun normatif dan teoritis itu ditabrak semua. Nah, seyogianya hal itulah yang bisa kita gunakan sebagai rujukan sehingga tidak menambah carut-marut kosakata, vocab, langgam bahasa, ragam bahasa di tempat kita ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan pramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam. Salam dari Jembrana Bali. Terima kasih.